Dan hari ini kita akan berbicara tentang tema something different, ya. Sesuatu yang harusnya kita sebagai orang percaya melakukan hal yang berbeda. Di bawah subtema walking in trust atau berjalan di dalam keyakinan atau kepercayaan berdasarkan kepada tuntunan daripada Tuhan sendiri. Kita akan bersama-sama mendasari pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 6. Dibuka terlebih dahulu kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ya. Yang membawa Alkitab, baik di dalam Alkitab manual buku maupun yang aplikasi boleh dibuka. Yang tidak sempat membawanya boleh lihat di depan, ya, ada slide-nya. Kita akan baca secara berganti-gantian ayat ini, saya ayat-ayat ganjil, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ayatnya yang genap. Saya mulai dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Silakan ayat 2, 3, 2, 1. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan ayat 4. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanan lalu sampai di situ. Ayat 6, silakan 3, 2, 1. Ya, puji Tuhan, dari apa yang kita baca, ada janji Tuhan, ya, ada bagian yang Tuhan akan kerjakan buat Abraham, dan juga ada bagian yang Abraham harus lakukan, saudara, ya. Jadi kita melihat dari sisi Tuhan ada janjinya menjadikan Abraham itu sebagai bangsa yang besar, saudara. Kemudian Abraham itu akan diberkati dan membuat nama Abraham itu menjadi sangat termasyhur. Kalau kita bandingkan dengan bahasan kita di bulan sebelumnya tentang bagaimana kita overcoming pride, saudara, ya. Bagaimana kita mengalahkan kesombongan. Orang-orang Babel itu mencari nama, saudara, ya. Tapi berbeda dengan yang di Abraham ini, di mana Tuhanlah yang membuat Abraham itu menjadi masyhur. Kalau di Babel itu mengalami kegagalan karena mereka mencari nama, ya. Membangun kota, kemudian menaranya sampai ke langit, ada sisi kesombongan manusia di situ. Tapi ini Tuhan yang memanggil Abraham dan menjadikan namanya masyhur. Jadi hal yang berbeda. Kemudian yang berikutnya bahwa Abraham akan menjadi berkat. Dia bukan hanya diberkati tapi menjadi berkat. Kemudian orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Dan orang-orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Makanya sampai dengan hari ini kita harus bisa memberkati Abraham dan keturunannya. Amin, saudara. Karena janji ini, saudara, ya. Dan kemudian yang bagian terakhir melalui Abraham atau oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi itu dari sisinya Tuhan berjanji kepada Abraham. Tapi ada bagian yang harus Abraham lakukan. Yaitu dia harus pergi dari negerinya, ya. Jadi pergi dari negerinya, ya, jadi tinggalkan tanah kelahirannya. Kemudian dia harus tinggalkan siapa lagi? Tinggalkan sana saudaranya. Dan yang terakhir adalah dia tinggalkan rumah bapaknya, ya. Dalam pengertian kalau rumah bapak ditinggalkan berarti bapaknya juga ditinggalkan, saudara, ya. Oke, ke suatu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 lebih tegas, ya, di kitab ini katakan bahwa Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui, saudara, ya. Jadi tidak diberitahu posisi letak di mana tempat atau tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Dan ini adalah hal yang
tidak normal kalau menurut saya, tidak wajar. Coba kalau misalnya kita ini saudara mengepak barang-barang kita dikemas saudara ya. Semua barang-barang kita dikemas. Kemudian ada tetangga kita lihat dan bertanya, ini kok ngepak-ngepak barang berkemas-kemas ini mau kemana? Dan jawaban kita nggak tahu. Biasanya orang kalau mengadakan perjalanan bukankah harus ada tujuannya? Tapi yang ini dia tidak ditentukan tujuannya. Bagian dia adalah ya sudah mengikuti Tuhan berdasarkan kepada tuntunan Tuhan. Itu kayak perjalanan orang Israel di zamannya Musa. Ya tanah yang dijanjikan itu ya diberikan kepada mereka. Tapi soal lokasi demi lokasi itu penentuan Tuhan melalui apa? Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kalau kemudian tiang awannya itu terangkat, itu artinya mereka harus membereskan kemah mereka dan barang mereka. Dan kemudian tiang apinya itu bergerak, mereka akan mengikuti. Kalau kemudian tiang awannya itu berdiam, mereka harus membuat kemah di situ. Berapa lama tergantung tuh tiang awan itu berdiam di tempat itu. Nah ini sama saudara ya. Next slide ya, ini adalah lapangan golf ya. Lapangan golf ini yang profesional minimal 27 hole atau 27 lubang. Itu yang profesional. Ada yang 9 hole itu untuk pemula dan itu dibuat untuk latihan. Kalau untuk yang lebih lagi ada yang 27 bahkan sampai 54. Nah ini lapangan golf ini ya itu sangat luas sekali. Nggak tahu ujungnya hole yang ke-18 itu tidak diketahui. Maka para pegolf mereka untuk menuju kepada bagian yang terakhir ya. Jadi memukul bola dari hole yang pertama atau lubang yang pertama, kedua dan seterusnya. Dan nanti dari setiap lubang demi lubang itu akan ketemu ujungnya di hole yang ke-18 atau yang ke-27. Nah seperti pegolf saudara. Demikianlah perjalanan daripada Abraham. Dia harus melewati dari satu lokasi ke lokasi yang lain berdasarkan kepada apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Makanya berjalan dalam kepercayaan adalah mengambil langkah demi langkah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan saya mau mendorong untuk setiap kita melakukan hal yang sama. Kita kan nggak tahu ujung dari perjalanan hidup kita seperti apa. Bagian kita adalah day by day mengikuti apa yang Tuhan firmankan, saudara. Amin. Nah, mari kita lihat, saudara, apakah Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, mari kita lihat ya, ada 2 poin penting bahwa sebetulnya Abraham pada awalnya tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan lakukan, saudara. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, ini merupakan khotbah daripada Stefanus. Ya, Stefanus itu adalah orang yang dipilih untuk pelayanan meja. Dia adalah orang yang penuh roh. Bahkan kalau kita baca di akhir dari Kisah pasal 6, ketika dia sebelum berkhotbah ini mukanya itu seperti muka malaikat. Dan dia berkata seperti ini, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Ya, ini bisa di highlight dulu di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan itu menyampaikan firman-Nya kepada Abraham ketika dia ada di Haran. Sementara Stefanus ini menyampaikan ya, ini di dalam satu suasana yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus, yang dimana Stefanus mengatakan bahwa Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepada Abraham ketika masih di Mesopotamia. Kejadian 12 ketika dia berada di Haran. Nah, apakah berbeda antara Kejadian pasal 12
dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ini? Atau apakah berbeda apa yang ditulis oleh Musa dan yang dikatakan oleh Stefanus ini? Mari kita lihat saudara ya. Dalam peta berikut ini. Ini adalah perjalanan daripada Abraham. Berdasar kepada Kisah pasal 7, Abraham itu kota atau negeri asalnya adalah Ur Kasdim, ya, Ur. Kalau lihat ya peta perjalanannya yang garis tebal ya, berwarna orange ya, kuning orange saudara ya. Dari situ saudara ya. Jadi firman yang pertama berdasarkan kepada Kisah pasal 7 ketika di Mesopotamia atau di Ur Kasdim. Sementara Kejadian pasal 12 ketika sudah di atasnya, ya di atas sekali itu ada tulisan Haran. Jelas saudara ya? Nah, menurut analisis saya saudara, bahwa Tuhan itu menyampaikan firman-Nya pertama kali ketika di Mesopotamia. Mungkin setelah Abrahamnya itu berkemah saudara. Dia kan harus ngomong kepada bapaknya saudara. Untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sana saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, ke suatu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Nah yang terjadi adalah bahwa harusnya Abraham udah keluar. Tapi ternyata dia keluar. Tapi yang memimpin perjalanan itu bukan Abraham saudara. Tapi siapa? Papanya, Terah. Mari kita mundur dari Kejadian 12 ke Kejadian pasal 11. Ayatnya yang ke-31 sampai 32. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran. Perhatikan bahwa Haran ini adalah kakak beradik daripada Abram. Jadi ada Nahor, Abram, dan Haran, saudara ya. Dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi pertama firman Tuhan itu disampaikan oleh Tuhan kepada Abram ketika di Ur Kasdim. Tapi ketika dia mau untuk melakukan firman itu, justru kepemimpinan itu diambil papanya Terah. Nah karena Terah yang mimpin, berhentilah di Haran saudara. Nah Anda tahu bahwa Terah itu artinya delay, tertunda. Makanya perlu untuk menunggu Terah itu mati terlebih dahulu. Baru Tuhan menyampaikan firman-Nya kembali kepada Abraham, mengulangi apa yang telah disampaikannya di Mesopotamia atau di Ur Kasdim, saudara. Bisa paham sampai di sini? Jadi tidak ada kontradiksi di situ. Ya berdasarkan kepada Stefanus yang mengatakan saat masih di Ur Kasdim. Tapi perjalanan keluarnya dipimpin oleh Terah. Karena Terah yang memimpin, maka terjadi penundaan. Harusnya ya sudah tidak berhenti di Haran. Kira-kira ada minimal 15 tahun bahkan lebih mereka delay di Haran. Sampai menunggu Terahnya mati. Gak enak kan kalau delay saudara? Coba kalau kemudian di dalam penerbangan Anda punya urusan bisnis yang sudah pesan tiket dan misalnya sudah dijadwal sedemikian ya penerbangannya kalau sesuai target sampainya di tempat tujuan dan langsung lakukan meeting tiba-tiba delay. Saya pernah pelayanan di Melongwane, jadi ada dua tempat, Melongwane dan di Beo di Talaut. Jadi mendapat undangan ya. Dan pelayanannya paginya di Melongwane, sorenya itu di Beo. Dan kemudian mesan tiketnya hari Sabtu. Sudah jam 10 penerbangannya dan sudah diberitahu nanti ke bandara di Melongwane itu ya plus minus 45 sampai 1 jam lah ya. Dan apa yang terjadi mulai jam 10 penerbangan dari ya maskapai ini mengalami penundaan. Dari jam 10 jam 12. Karena kondisi cuaca di bandara di Talaut itu memang lagi tidak bisa didarati. Ya sudah menunggu sampai jam 12. Kemudian muncul lagi pengumuman dari jam 12 delay ya ditunda ke jam 2 saudara. Nah sudah ditunggu sampai jam 2.
cuacanya belum berubah. Jadi pesawat itu tidak bisa take off di Bandara Melongwane, pesawat itu yang balik lagi. Dan kemudian sudah menunggu jam 2, ada pengumuman lagi. Sampai jam 4. Ya ditunggu jam 4. Dan akhirnya terakhir, penerbangannya ditunda hari Senin. Karena di sana masih gelap. Bandara Melongwane itu bandara yang tidak bisa didarati pada malam hari. Beda dengan Samratulangi. Nah pelayanan saya hari Minggu. Mau ngapain kalau pergi Seninnya saudara. Ya, jadi delay itu nggak enak saudara. Ya, akhirnya orang Melongwane kehilangan berkatnya. Karena kan harus ditunda ya. Jadi refund ya sudah dapat pengembalian penuh. Kecuali pesawat yang sudah dipesan hari Seninnya saudara. Hanya mendapatkan 25% saja pengembalian. Di delay itu ya nggak enak saudara. Nah ini Abraham mengalami delay. Kenapa? Harusnya dia yang memimpin, tinggalkan bapaknya Tera ya. Dan dia yang berjalan bersama dengan istri. Nah perhatikan saudara ya, next ya. Kenapa sih Abraham itu harus tinggalkan Tera saudara? Ada makna rohaninya. Dalam Yosua 24 ayat 2. Itu kan sebetulnya bapaknya dia nggak apa-apa diajak. Tapi firman Tuhan dengan jelas sekali harus tinggalkan. Di bagian B-nya saudara ya. Yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada ilah lain. Jadi kenapa harus ditinggalkan? Karena Tera itu penyembah berhala. Karena Tera penyembah berhala, dia yang bawa Abraham keluar dari negerinya, makanya dia netap di Haran karena Haran itu pusat penyembahan berhala. Bisa paham? Jadi kenapa setiap kita harus melakukan hal yang berbeda, saudara? Kalau kita ini sudah dari kehidupan yang lama, dulunya ada dalam dunia kegelapan, kemudian percaya kepada Yesus dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Ya harus tinggalkan kehidupan lama. Berbuahkan kasih, kebenaran, kebaikan. Menjadi terang Kristus, saudara. Harus tinggalkan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak mau ada ilah lain. Tuhan kita itu Allah yang cemburu. Makanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kalau Tuhan tidak di dalam posisi yang pertama dan yang terutama di hati kita, kita menempatkan hal yang lain, itu sudah penyembahan berhala. Dan Tuhan mau kita tinggalkan itu. Harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dengan akal pikiran kita. Amin, saudara. Boleh ingatkan kiri kanan. Jangan ada ilah lain. Saat Teranya ini mati, saudara, meninggal. Next slide, ya. Atau saya katakan setelah Abraham dipisahkan dari ayahnya, itu Tuhan setia loh, saudara. Dia nggak batalkan itu. Jadi dia menunggu terlebih dahulu supaya benar-benar Abraham itu tinggalkan ayahnya. Maka kemudian datang kembali firman itu kepada Abraham. Mengulangi apa yang dia perintahkan ketika masih di Ur Kasdim. Dia sampaikan itu saat di Haran. Supaya Abraham itu melanjutkan perjalanan ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian perintah yang kedua. Jadi udah tinggalkan negerinya Ur Kasdim. Tinggalkan ayahnya Tera. Ya. Karena Teranya mati. Kemudian sekarang kita lihat. Harus tinggalkan siapa lagi sudah? Sanak saudaranya. Awalnya Abraham tidak meninggalkan sanak saudaranya yaitu Lot. Lot itu merupakan kemenakan atau ponakan. Karena anak dari Haran yang merupakan saudara Abraham. Ya, bersama Nahor ya. Bisa dipahami sih karena kan ya secara manusia. Bukankah perjalanannya yang pimpin pertama itu adalah Tera. Dan Lot ini papanya Haran itu sudah
meninggal, saudara. Jadi dia anak yatim. Maka ya manusiawi mungkin kalau diajak. Nah sekarang posisinya sudah di Haran. Dan Kejadian 12 ayat 5. Next, ya Kejadian 12 ayat 5. Abram membawa Sarai istrinya. Jadi memang istri tidak boleh ditinggal, saudara. Tidak boleh pisah kalau istri, saudara. Kalau saudara-saudara harus dipisah, ayah ibu harus dipisah. Tapi istri harus dibawa, saudara. Dan Lot, anak saudaranya. Dan saya ingin menjelaskan kenapa Lot ini harus ditinggal, saudara. Kejadian pasal 13, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Pada akhirnya apa, saudara? Berkelahi. Maka sebetulnya firman Tuhan itu jelas, tinggalkan ayah supaya tidak delay, tinggalkan Lot supaya tidak berkelahi. Nah dalam perjalanan dari Haran, kemudian kan turun, kalau di petah tadi sudah, ke sisi bagian baratnya, dan usaha mereka itu apa? Peternakan. Dan yang luar biasa adalah bahwa peternakannya Abram dan Lot ini berkembang begitu luar biasa. Dan ada problem lain. Ketersediaan makanannya jadi rebutan karena mungkin nggak cukup. Maka ada perkelahian. Dan kebenaran firman Tuhan, ya, firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abram harus tergenapi melalui sebuah proses perkelahian, saudara. Jadi karena Abram tidak mau berkelahi, itu sanak saudaranya dia, itu adalah ponakannya dia. Dan Abraham itu mengalah. Untuk apa? Ya sudah, pisahkan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke sisi yang satu, aku ke sisi yang berseberangan. Dan yang diberi kesempatan yang pertama adalah Lot. Dan Lot itu melihat, wow, lembah Yordan seperti taman Tuhan. Ya, dan itu dekat dengan Sodom. Anda perhatikan bahwa secara pengembangan usaha itu cara pandangnya untuk melihat prospek ke depan bagus sudah. Tapi dalam pengembangan usaha jangan hanya karena ingin hal yang sifatnya sementara yaitu harta. Dia mengabaikan ada faktor spiritualnya. Makanya di ujung daripada kisah Lot, dia begitu kaya raya, saudara. Tapi berakhir menjadi tunagraha, gak punya rumah, tinggal di gua. Nah, mari ikuti dengan baik apa yang mau saya jelaskan. Jadi pandangan daripada Lot itu melihat lembah Yordan, tapi itu dekat dengan kota Sodom. Ya, kota Sodom. Dan apa yang terjadi setelah Abraham dipisahkan dari sanak saudaranya atau dari Lot. Next slide. Tuhan menunjukkan, saudara, negeri yang telah dijanjikan. Jadi janji itu tergenapi saat Abram itu dipisahkan dari rumah bapaknya atau dari ayahnya, dan saat dipisahkan dari sanak saudaranya. Ini loh negeri yang telah aku janjikan kepadamu. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Ini ayatnya setelah Lot itu berpisah, sudah. Maka kemudian terjadi, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Hari ini, saudara, kalau kemudian janji Tuhan yang disampaikannya kepada Anda, kita ini mau selaras dengan janji Tuhan, bukan di tahun ini, align in promise, saudara ya. Dan kita ini lagi nunggu, kok tidak terjadi penggenapan atas janji Tuhan? Itu harus jadi refleksi buat kita semua. Bisa jadi karena ada bagian yang kita abaikan.
dari perintah Tuhan. Dari firman Tuhan kepada kita. Tuhan itu setia. Janjinya itu seperti apa saudara? Fajar yang selalu terbit pagi hari. Makanya kan ada lagunya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Gak ada janji Tuhan yang tidak akan digenapi. Kalau ada bagian dari janji Tuhan yang belum tergenapi, ya bisa lakukan refleksi pada pagi siang hari ini. Ada bagian mungkin dari hidup kita yang mengabaikan akan perintah. Karena di titik di mana Abram melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Supaya tinggalkan ayahnya, ya, rumah bapaknya, tinggalkan sanak saudaranya. Tuhan tunjukkan, ini loh tanah yang aku janjikan. Nah sekarang mari kita lihat alasan yang berikut. Tadi kan alasannya adalah karena Tera itu penyembah berhala. Nah sekarang kenapa alasannya kok Lot harus dipisah atau sanak saudaranya? Ya next slide. Kenapa Lot? Ya, mengapa Abraham diperintahkan Tuhan harus meninggalkan sanak saudaranya? Ini saudara jawabannya. Karena Lot dan keluarganya orientasinya adalah kehidupan dunia. Jadi bagian kita harus, ya kalau udah berjalan bersama Tuhan, jangan balik sudah. Kalau kita udah pindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, hidup sebagai anak-anak terang. Amin saudara. Saya mau jelaskan kenapa kesimpulan saya seperti itu. Yang pertama adalah pilihan Lot ke lembah Yordan. Itu dekat kota Sodom. Dan Anda tahu Sodom dan Gomora. Seperti apa? Kejahatannya sampai kepada Tuhan. Kejahatan. Dan kalau Anda baca terus kisah daripada Lot. Lot itu bukan hanya membangun kemah dan usaha peternakannya dekat Sodom. Tapi dia sudah ada duduk di pintu gerbang kota Sodom. Apa artinya pintu gerbang? Pintu gerbang itu adalah tempat tua-tua duduk untuk mengambil keputusan atas kesejahteraan, atas keamanan dari sebuah kota. Jadi pintu gerbang di mana tua-tua itu pembuat keputusan, pembuat undang-undang. Kalau di zaman seperti sekarang itu kayak pemerintah eksekutif dan legislatif, ya anggota dewan. Dan Lot salah satu dari tua-tua. Tapi dia menjadi tua-tua tidak memberikan dampak. Karena hidupnya, pandangannya tidak kepada kekekalan. Harusnya dia melalui posisinya dia sebagai seorang yang punya wewenang atas kota itu. Harusnya mengimpartasikan atau menyampaikan nilai-nilai prinsip rohani sebagaimana keluarga daripada Abram. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya kan di dalam sebuah syafaat daripada Abraham, kota Sodom itu terselamatkan oleh berapa orang, saudara? 10 orang. 10 orang dapat menyelamatkan kota Sodom dari murka Tuhan. Melalui api belerang yang akan Tuhan turunkan. Kalau didapati 10 orang benar. Nyatanya enggak. Kenapa Abram itu memulai dari angka 50 negosiasinya? Kalau sekiranya ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan membumi hanguskan? Seolah-olah orang benar itu adalah orang yang jahat. Di mana keadilan Tuhan? Dan Tuhan berkata, kalau didapati 50, maka kota itu akan diselamatkan. Saya menganalisa, saudara ya, bahwa kemungkinan orang yang bekerja kepada Lot itu minimal 50 orang. Kenapa analisa seperti itu? Bukankah Abram pernah mengerahkan orang yang bisa berperang, laki-laki yang bisa berperang untuk membebaskan Lot itu? Jadi anak buahnya Abram 318 orang. Bukankah kita baru baca bahwa anak buah, saudara ya, para gembala Lot dan para gembala Abraham berkelahi. Berarti ada anak buah bukan? Saudara?
Jadi ada kemungkinan jumlah mereka 50. Tapi dari 50 itu kan Abram tidak berhenti. Diturunkan 45, 40, 35, 30, 20, terakhir 10. Ternyata tidak didapati 10 orang benar. Makanya hari ini sudah saya mau beritahu. Kalau setiap kita diberikan posisi oleh Tuhan, mungkin sebagai seorang yang punya pengaruh di perusahaan atau sebagai pimpinan owner, saudara. Atau sebagai seorang di posisi yang menentukan di dalam posisi entahkah itu birokrat atau ada anak buah di bawah. Ini harus bagi kesaksian hidup kita, saudara. Karena itu bisa menyelamatkan bukan hanya sebuah kota, tapi kesejahteraan. Makanya kan di dalam Yeremia itu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan, keselamatannya adalah keselamatan. Karena karena Lot nggak pernah membagi iman yang dia lihat kepada omnya Abram, maka orang-orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Padahal itu bisa menyelamatkan keluarganya, usaha peternakannya, bahkan kota Sodom. Bisa dipahami, saudara. Saya senang kesaksian di Care Group, saudara ya. Ada seorang pegawai bank, dia punya posisi, saudara. Ini di Care Group The Blessing, ada, pas ngajar mungkin di Kids, Ibu Yayang Mantik, saudara. Dia bersaksi, menyampaikan kepada orang-orang sekeliling. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana sih masuk surga? Orang kok ada orang dalam. Nah kemudian siapa orang dalam? Diceritakanlah Yesus Kristus, saudara. Kan itu orang dalamnya kita. Saya rindu hal yang seperti itu kita sampaikan. Tidak hanya orientasinya ngejar mengenai keuntungan, laba, profit, saudara. Tapi harus ada nilai spiritual untuk membagi iman kita. Dari bagaimana kita hidup di dalam kegelapan, kemudian sekarang sudah hidup bersama Yesus. Di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Amin, saudara. Dan tidak didapati 10 orang. Bahkan jangankan 10. Saya menganalisa. Hanya Lot yang percaya. Atau yang punya kehidupan yang benar mengikuti Abraham. Karena istrinya apa, saudara? Disuruh jangan nengok ke kota Sodom. Dia balik belakang dan melihat ke kota Sodom. Akhirnya apa, saudara? Jadi ikan garam. Salah, bukan ikan garam. Jadi tiang garam. Salah, bukan ikan garam. Tapi jadi tiang garam. Kenapa nengok belakang? Bukankah ada perintah? Kemungkinan dia ingat ada tasnya di sana. Ada baju bermerek di sana. Bos peternakan. Banyak kambing domba. Dan ironisnya. 2 anaknya. 2 anaknya. Ketika mereka tidak ada tempat masuk ke gua. Dan di sana kedua anaknya berpikir tidak bisa melanjutkan keturunan. Maka Lot itu diberi apa, saudara? Minuman yang memabukkan. Alkitab berkata sampai Lot gak sadar. Saya dulu pernah minum 2 botol sendiri, saudara, minuman keras. Tapi masih sadar. Cuma pengaruhnya begini. Sadar, saudara. 2 botol. Nah, Anda bisa bayangkan. Ya pernah sih saking pusingnya itu sampai akhirnya tergeletak, saudara. Tapi bukan di got, saudara. Ini sampai nggak sadar. Dan yang terjadi apa? Hubungan incest. Dari hubungan incest itu lahir generasi yang jadi bapaknya Bani Amun dan Bani Moab. Baca 2 Tawarik pasal 20 ya. Itu kisah tentang Yosafat bersama dengan Yerusalem dan kerajaan Yehuda yang datang mau menyerang Yosafat dan penduduk negeri.
Yehuda dan Yerusalem itu siapa? Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Kenapa kemudian Tuhan meminta harus pisahkan? Karena itu. Jadi hari ini, kenapa kita harus punya kehidupan yang berbeda? Jangan balik kehidupan yang lama. Jangan jadi penyembah berhala. Jangan duakan Tuhan. Jangan ada ilah lain. Taruh Tuhan sebagai yang pertama, yang utama, dan yang terutama dalam hidup Anda. Beribadalah kepadanya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan menggenapi janji bagi kita. Amin, saudara. Dan kenapa kita harus dipisahkan dari sanak saudara? Makna rohaninya, saudara. Bukan kita putus hubungan dengan sanak keluarga kita. Tapi jangan sampai kehidupan kita, pandangannya, orientasinya hanya hal-hal yang memiliki nilai-nilai secara dunia. Dan kita tidak punya nilai yang bersifat kekekalan. Karena itu kita yang percaya ini harus wariskan iman kita. Karena itu menyelamatkan usaha kita, membuat kita tetap bisa menikmati rumah kita, membuat kita tetap menikmati akan ketentraman, keamanan kota kita. Amin, saudara. Walking in trust adalah kehidupan yang mengikuti Tuhan sepenuhnya. Melakukan apa yang Dia perintahkan dengan apa, saudara? Dengan tepat. Bandingkan dengan kisah Nuh, saudara. Nuh itu saleh, orang benar. Dan takut akan Tuhan. Ketika datang firman Tuhan, sesuatu yang tidak masuk logika, saudara. Sudah kita bahas bersama. Disuruh bangun ukuran baktera seperti hampir sama dengan kapal Pelni. Dengan teknologi purbakala. Berapa orang yang bantu? Belum diejek, saudara. Itu waktunya kira-kira 50 sampai 70 tahun membangun. Gak ada mesin sensor, saudara. Nah, karena mesin sensornya nanti 1912 baru ditemukan. Tapi Alkitab berkata, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintah. Panjangnya dia tidak kurangi, dia tidak korupsi. Lebarnya, tingginya harus 3 tingkatan. Dibuat berpeta-peta. Dia tidak pikir bagaimana saya mau nangkap kalajengking, lipan, singa. Tidak mikir itu. Bagian dia adalah melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. So hari ini mari kita walking in trust. Berjalan di dalam kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun mungkin bukan perjalanan yang gampang. Tapi kalau bersama Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Mari sama-sama waktu berdiri. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu
Tuhan di hidupku. Saya minta untuk para pemain musik memainkan pujian ini dengan lembut. Setiap kita boleh meresapi kebenaran firman Tuhan. Saya mau menyampaikan ada kabar baik. Meskipun Abraham awalnya tidak sepenuhnya mentaati Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tidak pernah membatalkan janjinya kepada Abraham. Nanti kita lihat kelak, Abraham jadi bapa orang percaya. Bahkan ketika disuruh untuk mempersembahkan Ishak, dia taat sepenuhnya. Tapi dia belajar. Dari sesuatu yang awalnya dia tidak taat, akhirnya menjadi bapa orang percaya. Karena dia walking in trust, berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini, mungkin di masa lalu kita, di hari-hari sebelumnya, ada hal-hal yang tidak tepat kita lakukan dari perintah Tuhan. Maka jadikan ini sebagai the turning point, titik balik untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan tepat. Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi buat kita semua. Seperti kesempatan ketika Tuhan nunggu Terah mati dulu. Kemudian dia sampaikan firman. Ketika kemudian dengan sangat terpaksa oleh karena perkelahian, Abraham akhirnya dipisahkan dengan sanak saudaranya. Dan Tuhan kemudian menggenapi janji. Maka hari ini apa yang Tuhan perintahkan yang kita abaikan, yang membuat janjinya tidak kita nikmati. Mari ambil sebuah komitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun tidak digaransi atau tidak dijamin perjalanannya seperti jalan tol atau seperti di atas karpet. Tapi Tuhan akan menuntun dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan janjinya akan menjadi kemenangan daripada setiap kita.